Ya pemirsa, Anda kembali lagi di Selamat Pagi Indonesia. Nah pemirsa, siapa dari Anda yang suka belanja online selama work from home atau masa PSBB ini? Nah, berawal dari melihat barang-barang belanjaan yang biasanya nih dibersihkan menggunakan disinfektan dan sabun, baik untuk sayur dan juga buah, dua mahasiswa di Surabaya, Jawa Timur menciptakan alat sterilisasi barang belanjaan. Alat ini juga terinspirasi dari pengecekan S-Kray barang di bandara. Seperti apa? Langsung saja kita lihat informasinya. Alat sterilisasi barang belanjaan ini diciptakan oleh dua mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya, yakni Iman Ramdan, jurusan Teknik Elektro, dan Putri Widyaningrum, jurusan Teknik Laboratorium Medik. Inovasi yang diberi nama Sterila ini dibuat dengan memanfaatkan conveyor belt untuk membawa barang secara otomatis ke area penyinaran ultraviolet. Alat ini membutuhkan waktu selama 20 detik untuk membunuh bakteri pada barang belanjaan yang disinar. Dengan sinar ultraviolet diharapkan barang belanjaan akan steril saat keluar dari toko. Proses sterilisasi berjalan selama 20 detik sesuai penelitian yang dilakukan, terutama untuk mengurangi jumlah bakteri hingga ambang batas yang diizinkan dalam produk pangan. Adapun proses pengurangan bakterinya mencapai 80%. Terakan kira-kira setelah dilakukan penyinaran dengan alat ini, kira-kira bakteri yang ada itu sudah sesuai dengan SNI atau tidak, seperti itu. Sterila dirancang karena selama ini saat pulang belanja, masyarakat biasa membersihkan barang belanjaan. Biasanya dibersihkan menggunakan disinfektan. Bahkan untuk sayur dan buah biasanya dibersihkan dengan sabun. Alat ini ideal ditempatkan di toko-toko kelontong. Kami akan mengembangkan produk ini lebih jauh tentunya. Selain yang sudah kita buat ini, rencananya mau kami berikan kepada toko-toko kelontong terdekat yang sudah kami komunikasikan. Nah, harapannya produk ini bisa berguna bagi mereka dan akan kita evaluasi selanjutnya terkait pengembangan produk yang akan datang. Inovasi Sterila ini didesain mahasiswa agar bisa menjadi solusi bagi masyarakat, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir saat membawa pulang barang belanjaan mereka. Dari Surabaya, Jawa Timur, Catur Irawan, Metro TV. Langsung saja pemirsa, kita berbincang dengan salah satu mahasiswa penggagas Sterila. Sudah ada Putri yang tersambung melalui sambungan Skype pagi hari ini. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi, Putri. Selamat pagi. Nah Putri, bagaimana nih Putri? Tadi kita sudah lihat cuplikan Sterila yang digagas diri kamu dan juga teman kamu. Ini sebenarnya bagaimana sih pertama kali tercetus ide membuat Sterila? Iya, jadi sebelumnya kita juga bikin alat sterilisasi uang. Jadi latar belakang dari kenapa sih harus ada sterila begitu. Jadi selama ini belanjaan yang kayak sayur, buah dan lain-lain itu biasanya kita cucinya pakai disinfektan atau pakai sabun seperti itu kan. Kalau misalnya seperti sayuran dan buah itu kan kita konsumsi. Ditakutkannya kalau misalnya dicuci pakai sabun masih ada bahan-bahan kimia yang nempel di sayurnya atau di buahnya kayak gitu. Jadi kita bikin itu untuk mengantisipasi penumpukan racun di dalam tubuh karena itu seperti itu. Oke, dan pertama kali kamu membuat Sterila itu bersama teman kamu karena sebelumnya memang kalian satu tim juga saat membuat alat sterilisasi uang atau seperti apa akhirnya? Apakah memang masuk planning? Oke, pertama kita bikin uang dulu, nanti next step kita membuat sterilisasi barang atau seperti apa? Iya, jadi memang satu tim bersama Iman mulai dari sterilisasi uang sampai sterilisasi barang ini. Oke, perbedaannya apa tuh? Pas waktu kamu mengembangkan inovasi sterilisasi uang dan juga barang. Ya, kalau yang perbedaannya untuk yang sterilisasi uang, perbedaannya mulai dari desain. Kalau desainnya yang sterilisasi uang, kita hanya menggunakan box dan kita menggunakan dua sensor di situ. Ada sensor ultrasonik dan sensor servo untuk membuka pintunya. Seperti itu. Tapi untuk yang sterila ini kita ubah lagi inovasinya dengan menggunakan conveyor belt sama menggunakan sensor infrared seperti itu. Jadi ketika si barangnya itu sudah dibawa dengan conveyor belt ke dalam box yang di dalamnya sudah ada sensor infrarednya, ketika barangnya sudah ada di depan sensornya, dia akan berhenti sendiri untuk menyinari itu dengan sinar ultravioletnya seperti itu. Kenapa sekarang pakai conveyor belt, Putri? Bukannya sama saja sebenarnya konsepnya dimasukin dalam box, didiamkan sesaat, lalu kita ambil, berarti sudah disterilisasi. Iya, jadi kenapa pakai conveyor belt? Karena memang kalau misalnya kita desainnya sama dengan yang kemarin, kita tetap menggunakan box seperti biasa dengan menggunakan tangan sebagai sensor untuk membuka dan menutup pintunya.
nanti barang-barangnya yang akan disterilisasi itu akan menumpuk di belakang seperti itu. Tapi kalau misalnya kita menggunakan conveyor belt, kita hanya tinggal meletakkan barangnya, setelah itu dia akan berjalan sendiri seperti itu. Oke, berarti ini terinspirasi juga dari ini ya, X-ray di bandara untuk pemeriksaan barang-barang. Nah, tapi Put, untuk bahan-bahannya sendiri, kan kita lihat ini menggunakan conveyor belt dan lebih ini ya, lebih canggih dibandingkan pertama kali kamu bikin prototipe mensterilkan uang kertas ataupun uang-uang koin sebelumnya. Ini bahan-bahannya kamu dapetinnya susah nggak sih? Iya, jadi sampai sekarang pun barangnya cuman jadinya ada satu, karena memang kita kesusahan, karena memang di Surabaya sendiri PSBB gitu ya. Kita juga mesen alat-alatnya itu ada yang dari online seperti itu. Jadi pengirimannya juga nggak mudah buat masuk ke Surabaya kayak gitu. Jadi memang lumayan sulit untuk dapat bahan-bahan dan alat-alatnya. Sulit mendapatkan bahan dan alat-alatnya. Sebenarnya apa aja sih yang dibutuhkan untuk membuat atau merakit sampai jadi satu prototipe seperti ini, Put? Ada conveyor beltnya itu. Kebetulan conveyor belt dan kerangkanya itu kita sudah standarnya standar industri, jadi memang aman untuk makanan seperti itu. Kita pakai akrilik untuk boxnya. Setelah itu ada sensor udah sensor infrarednya, ada motor kayak gitu. Untuk bahan-bahan dan juga alat-alatnya ini kamu dapatkan dari dalam negeri atau ada yang barang kamu harus impor? Iya, dari dalam negeri. Semuanya dari dalam negeri, tapi memang itu ya kesulitan karena PSBB jadi terhambat sedikit. Oke. Benar. Dan untuk proses pembuatannya sendiri dari awal tahap pengembangan sehingga jadi prototipe itu berapa lama? Ya, kalau untuk pengembangan ya karena memang itu ya nunggu barang-barangnya itu jadi sekitar 2 minggu sampai 1 bulan lah. 2 minggu sampai 1 bulan. Yang paling sulit itu tahapan apa, Put? Mulai dari tahapan itu nunggu barang-barangnya sampai ngerakitnya, karena memang kan kita ngerakitnya itu disesuaikan kira-kira kalau misalnya ini sesuai atau tidak seperti itu. Setelah itu kalau misalnya tidak, kita sesuai dengan sudah bisa kita gunakan dengan baik atau tidak seperti itu. Kalau misalnya masih ada kekurangan kan harus kita benarkan lagi seperti itu. Oke, selain itu Put, kita juga lihat ada cuplikan saat kamu dan teman-teman sedang melakukan uji sampel sepertinya untuk makanan karena ada jagung sedikit atau apa, mungkin koreksi jika kami di sini salah ya Put. Ini susah nggak sih untuk sampai mendapatkan titik aman loh ini untuk makanan dan makanan masih bisa dikonsumsi masyarakat yang menggunakan box Sterila ini? Iya, jadi kemarin memang butuh beberapa waktu untuk penelitian itu karena memang karena itu berhubungan dengan makanan begitu ya. Jadi kita benar-benar harus berhati-hati dalam melakukan penelitian. Jadi ada beberapa penelitian yang bisa kita lakukan, waktu itu sehingga menimbulkan hasil, oh iya ternyata alat ini memang baik begitu, bisa digunakan seperti itu. Oke, dan untuk paling susahnya ini untuk makanan apa Put? Apakah untuk sayur-sayuran atau untuk daging-dagingan? Ada nggak sih makanan yang nggak bisa digunakan atau tidak bisa disterilisasi oleh Sterila? Iya, jadi kemarin untuk penelitiannya kita hanya meneliti tentang sayuran dan makanan, tentang sayuran dan buah-buahan maksudnya. Jadi kenapa sayuran dan buah-buahan? Karena memang selama ini kalau misal daging dan ayam itu kan nggak dicucinya pakai sabun, biasanya kan hanya dicuci pakai air mengalir kayak gitu. Tapi kalau misalnya untuk sabun itu digunakan untuk sayuran dan buah-buahan seperti itu. Jadi kemarin kita penelitiannya cukup di sayur dan buah-buahan. Mungkin nanti ada penelitian lanjutan seperti itu. Oke, dan ini kan sepertinya sudah ini ya, Sterila sudah canggih, prototipenya sudah siap sepertinya untuk digunakan untuk toko-toko. Sebenarnya biayanya berapa sih Put? Mahal nggak sih untuk membuat satu prototipe seperti ini? Iya, jadi kemarin untuk prototipenya itu karena memang ada alat yang mungkin yang ini sudah kita beli tapi penggunaannya kurang baik seperti itu. Jadi kita beli lagi. Kira-kira habisnya sekitar 3 juta sampai 4 juta lah. 3 juta sampai 4 juta untuk jadi satu box Sterila. Nah Put, mungkin ada beberapa pemirsa yang nonton nih, terus tertarik untuk juga membeli atau mungkin nanti membantu teman-teman mengembangkan Sterila, tapi misalkan penggunaan di rumah, let's say untuk makanan yang sudah jadi atau masakan, makanan siap santap. Ini kira-kira bisa nggak ya? Mungkin untuk itu nanti kita teliti lebih lanjut lagi. Teliti lebih lanjut lagi, siapa tahu ada box Sterila lagi. Berarti untuk Sterila ini belum bisa ya, hanya untuk sayuran buah-buahan Put? Iya, untuk yang sekarang itu bisa digunakan untuk barang-barang belanjaan apapun, misalnya barang-barang kemasan seperti itu.
Oke, dan ini kan namanya Sterila, Putri. Ini Sterila dapat dari mana sih idenya sehingga box sterilizer menjadi Sterila, itu idenya siapa namanya ini dan kenapa? Jadi Sterila itu kepanjangannya sterilisasi bahan belanjaan, seperti itu. Oke, sterilisasi bahan belanjaan, jadi namanya cantik ya, Sterila jadinya. Iya. Nah Put, sekarang kan sudah jadi nih prototipenya. Kedepannya rencana kamu dan Iman apa sih? Apakah ini akan diproduksi secara massal? Atau mungkin sudah ada investor yang tertarik untuk dibuatkan nanti mungkin produksi massalnya atau seperti apa nanti rencana kedepannya? Iya, jadi untuk jangka waktu dekat ini memang kita akan bikin lagi seperti itu. Cuman karena memang tadi kembali keterbatasan dari pembelian bahan-bahannya itu gitu. Jadi untuk selanjutnya mungkin akan diproduksi lebih banyak lagi. Oke, berarti kita tunggu ya Put nanti untuk inovasi-inovasi dan juga ide-ide lainnya yang baru dari kamu dan teman-teman kamu di Surabaya. Terima kasih sudah bergabung bersama kita di Selamat Pagi Indonesia. Ya pemirsa, kita harus jeda terlebih dahulu tetapi tetaplah bersama kami karena sesaat lagi Kevin Egan akan hadir untuk Anda dengan informasi dari dunia ekonomi dan bisnis dalam Zona Bisnis.